Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Kamalia dari kelas 10 TJKT 1. Di sini kita akan membahas tentang Internet Gateway. Oke, yang pertama kita akan membahas pengenalan Internet Gateway, terus tahapan konfigurasi Internet Gateway, konsep konfigurasi WAN dengan DHCP client, konfigurasi WAN dengan manual atau statis, terus konfigurasi LAN, konfigurasi NAT, NAT-RIG, perapihan konfigurasi, dan juga ARP. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang pengenalan Internet Gateway. Jadi kita akan melakukan pengenalan Internet Gateway terlebih dahulu. Oke, ini kita bisa membuka Pinnetlet terlebih dahulu. Jadi Internet Gateway itu bagaimana kita agar dapat menghubungkan PC ke internet seperti itu. Nah, ini pertama kita akan membuat topologinya dulu. Kita bisa pilih mikrotik, lalu ini semua optionnya cukup hapus saja ya. Lalu ini kita set, dan kita juga akan menyiapkan satu network. Nah, ini kita bisa diganti menjadi ISP. Ini kita bisa ganti menjadi ISP. Lalu ini menjadi manajemen cloud node. Ini kita bisa save. Jadi satu mikrotik, satu ISP. Lalu kemudian kita juga akan menambahkan mikrotik. Kemudian kita juga akan menambahkan node lagi, yaitu menambahkan Cisco IOL. Cisco IOL ini saya memilihnya yang 186 BI Linux karena ini merupakan ada di layer 2 ya, seperti itu. Untuk namanya ini kita bisa jadikan misalnya SW lalu Cisco seperti itu. Lalu ini untuk icon kita bisa pilih iconnya, kita jadikan switch. Nah, ini switch PNG, saya pilih yang warna biru lalu select. Lalu ini kita bisa save. Oke, ini kita save. Jadi ini kita sudah tersedia satu ISP, satu mikrotik, dan satu switch yang berupa Cisco. Nah, jadi untuk mengunduh ISO Cisco ini kalian bisa pergi ke browser, bisa pergi ke Windows, mikrotik, Microsoft Store juga bisa. Nah, ini kita bisa cari aja. Jadi namanya itu Pinnetlet. Kita bisa ketikkan Pinnetlet. Terus ini kita yang lab hub ya. Jadi di lab hub ini ada banyak ISO. Kalian bisa mendownload ISO apa saja yang dibutuhkan dalam konfigurasi Pinnetlet ini. Nah, ini ada banyak, ada Ethos, UI, ada ISO, OVA. Ya kan, bisa download saja di sini ya, seperti itu. Oke, lalu kita lanjut di Pinnetlet. Nah, ini kan sudah tersedia satu USB, satu mikrotik, dan satu Cisco. Nah, ini kita mikrotiknya bisa ganti. Misalnya saya namain menjadi RB Aura seperti itu. Lalu ini kita save. Nah, kemudian kita juga memerlukan PVC atau virtual PC. Ini kita PVCS gitu. Ini tersedia secara default, jadi kalian tidak perlu mendownload lagi. Nah, ini kita akan menambahkannya sampai 5 ya. Lalu ini kita bisa save. Nah, maka di sini sudah tersedia 5 PC ya. Ini kan namanya tidak berurutan nih, PVC 3, PVC 4, PVC 5, 6, 7. Nah, ini kita bisa ubah aja namanya biar lebih enak gitu. Ini ditata aja biar rapi, sesuka kalian aja ya ini natanya. Oke, ini kita bisa ganti, misalnya namanya PVC 1. Lalu ini kita save. Lalu ini jadi PVC 2. Lalu ini jadi PVC 3. Lalu ini PVC 4. Jadi di sini kita akan mempelajari yang pertama itu membuat topologinya dahulu ya. Jadi kita
belajar membuat topologi terlebih dahulu. Ini bisa. Oke, jika ini sudah tersedia semua, lalu ini kita bisa hubungkan aja routernya, kita hubungkan ke ISP, jadi agar router kita itu mendapatkan IP DHCP otomatis dari si ISP seperti itu. Lalu ini Cisco kita hubungkan ke routernya. Nah, Cisco ini yang nanti berfungsi pada jaringan NAT ya. Jadi untuk mentranslate atau mentranslate dari IP private milik si PC menjadi IP public. Nah, itu yang merupakan konsep NAT yang akan dilakukan oleh si Cisco ini. Oke, ini kita bisa kalau di Cisco ini kita menambahkannya Ethernetnya itu 2. Nah, jadi agar kita dapat menyediakan portnya itu 8. Jadi kalau misalnya kita Ethernetnya cuma 1, ini kita hanya bisa menyediakan portnya itu 4, sedangkan kan kita menggunakan PC-nya itu 5. Jadi ini kita bisa jadiin 2. Oke, lalu ini kita lanjut sambungkan saja. Kita sambungkan satu persatu. Jadi topologinya seperti ini ya. Terdapat satu ISP, lalu satu router board, kemudian satu Cisco. Yang kemudian kita akan membahas tentang tahapan konfigurasi internet gateway. Jadi untuk tahapan konfigurasi di sini kita terdapat satu ISP dan satu router board. Nah, jadi internet gateway itu cara kerjanya bagaimana? Jadi si ISP ini berperan sebagai DHCP server atau si penyedia DHCP untuk router board sebagai DHCP kliennya. Jadi router board akan terhubung ke internet dan si internet akan memberikan DHCP. Jadi IP yang berupa DHCP kepada router board seperti itu. Namun dalam pembagian IP ini terdapat jadi 2, yaitu yang satu ada DHCP, yang kedua juga ada statis. Jadi untuk IP DHCP ini adalah IP yang disediakan otomatis oleh si internet. Sedangkan jika IP statis ini si DHCP tidak bisa menyediakan, si internet tidak bisa menyediakan DHCP. Jadi kita harus konfigurasi manual agar mendapatkan DHCP seperti itu. Lalu kemudian ada hubungan tentang router board dan Cisco. Jadi hubungan router board dan Cisco ini berperan sebagai LAN ya. Jika tadi internet sama router board ini berperan sebagai WAN atau Work Area Network. Nah, untuk LAN ini router board dan Cisco yaitu Local Area Network. Jadi fungsinya bagaimana jika router board ini berfungsi sebagai DHCP server lah. Kenapa DHCP server? Padahal tadi jika bersama komputer menjadi DHCP client. Karena misalnya router board ini sudah menerima internet dari si ISP, maka router board ini sudah menjadi DHCP servernya si Cisco atau si router kita. Jadi untuk switch ini akan mendapatkan IP dari si router board. Jadi untuk fungsi ini untuk memberikan internet dari router board kepada Cisco. Kemudian yang ketiga juga terdapat yang disebut konfigurasi NAT atau Network Address Translation. Nah, Network Address Translation itu berfungsi, ini PC ini kan pastinya IP-nya itu masih IP private nih. Nah, agar PC ini dapat terhubung ke internet, maka IP private-nya ini harus diterjemahkan oleh si switch. Nah, ini akan diterjemahkan menjadi IP public yang mana akan digunakan ke router board dan para PC-PC ini dapat berkomunikasi dan juga dapat terhubung ke internet. Jadi internet gateway itu jika si router board ini kita sudah dapat menyediakan internet yang kemudian akan ditranslatekan oleh si switch dan digunakan oleh para PC-PC seperti itu. Internet gateway seperti itu. Lalu ada juga konsep konfigurasi WAN. Nah, tadi kan saya sudah singgung ada WAN, ada LAN, dan juga ada NAT. Nah, pertama kita akan konsep konfigurasi WAN dulu seperti apa. Oke, jadi untuk konfigurasi WAN itu konsepnya
hubungan antara router dan ISP. Jadi gimana caranya agar router mendapatkan DHCP server dari si ISP, seperti itu. Oke, yang pertama kita akan langsung coba saja. Oke, jadi di sini kita bisa langsung saja IP DHCP client lalu print. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan IP DHCP secara otomatis 192.168.227.158. Oke, sekarang kita akan coba yang detail. Nah, detail. Maka di sini kita terdapat informasi nih. Nah, ini saya besarkan dulu. Oke, jadi di sini kita terdapat IP address-nya itu 192.168.227.158. Untuk gateway-nya 192.168.227.2. Nah, ini diingat-ingat untuk gateway-nya itu 227.2 dan untuk DNS-nya itu 227.2 juga. Untuk IP address-nya 192.168.227.158. Oke, ini kan kita misal mendapatkan DHCP otomatis. Lalu bagaimana misal ada kasus si ISP itu tidak memberikan DHCP, jadi kita harus men-setting DHCP sendiri. Nah, jadi kita bayangin aja kalau kita nggak dapat DHCP, ini kita bisa pergi dulu ke interface. Jadi ini di dalam interface kita mendapatkan 4 interface dari address 1 sampai 4. Nah, untuk praktek UAN ini kita akan fokus ke address 1 terlebih dahulu. Oke, ini kita bisa lihat di sini kalau penghubung antara router dan ISP itu melewati address 1. Jadi kita akan konfigurasi fokus ke address 1 terlebih dahulu. Oke, ini kita akan implementasi misalnya nggak dapat DHCP dari si ISP. Nah, ini kita bisa cek dulu IP address print. Nah, ini kita kan address 1 udah ada nih 192.168. Nah, gimana kalau misalnya kita nggak dapat? Nah, ini kita bisa dengan perintah remove number 0. Nah, kenapa nomor 0? Karena di sini address 1 terdapat pada urutan ini ya, nomornya itu 0. Nah, oke, ini kita bisa sini, lalu ini kita bisa print. Nah, ini sudah tidak ada, jadi kita tidak mendapatkan IP pada address 1 atau tidak mendapatkan DHCP. Nah, misalnya kita nggak dapat DHCP kayak gini, nah ini kita bisa nambahin. Nah, cara nambahinnya itu kita bisa dengan perintah. Ini kita bisa slash terlebih dahulu IP DHCP client add interface. Nah, jadi ini kita bisa interface-nya itu address 1. Lalu kita biar aman kita disable no. Oke, sekarang kita coba lihat IP DHCP client print. Nah, maka di sini address 1-nya sudah tertambah 192.168.227.158/24 seperti itu. Ya, jadi tadi saya yang IP address print ini tidak tersedia ke address 1-nya IP address. Ini tersedianya di pada IP DHCP, jadi harus masuk IP DHCP dulu seperti itu. Nah, ini kan sudah tertambah, jadi untuk menambahkannya caranya seperti itu. Ini kan kita menggunakannya secara CLI atau basis perintah. Nah, ini kita juga bisa menggunakan dengan GUI. Ini kita bisa pergi ke Winbox, lalu ini kita akan masuk dengan menggunakan MAC address terlebih dahulu ya. Oke, pertama kita masuk menggunakan MAC address. Bagaimana cara kita mendapatkan IP DHCP melalui ini, melalui GUI ya. Ini kita bisa select aja. Nah, ini kita bisa pergi ke menu IP, lalu DHCP client. Nah, ini sudah tersedia address 1 ya yang tadi kita buat. Nah, ini kita untuk membuatnya bisa ini dihapus dulu, nggak apa-apa. Oke, kita tambah
Lalu ini kita add satu, lalu untuk use pair DNS sama use pair NTP ini kita centang-centang aja. Lalu kita apply, lalu oke. Ini kita sudah berjalan ya. Jadi ini kita sudah mendapatkan IP DHCP. Nah, IP DHCP yang kita dapat itu 192.168.227.158. Nah, untuk IP-nya, nah ini IP DHCP-nya sudah terdapat pada IP ini 192.227.156/24. Nah, ini di header 1. Sudah bisa ya seperti itu. Jadi ini untuk menambahkan IP DHCP di CLI seperti itu. Lalu kemudian kita akan mencoba menggunakan IP namun tidak memakai IP DHCP alias kita menggunakan IP static. Kita akan masuk ke IP DHCP klien terlebih dahulu, lalu ini kita print. Nah, ini jadi saya sudah masuk ke IP DHCP klien di direktorinya. Lalu ini saya akan meremove header satunya atau meremove DHCP-nya. Jadi remove, terus ini bisa number coba print, nah maka sudah tidak ada. Sekarang di sini saya akan menambahkan IP sendiri, yaitu dengan manual atau bisa disebut dengan statis. Nah, ini kita bisa menggunakan perintah. Ini pertama kita bisa slash terlebih dahulu. Lalu saya akan menambahkan IP secara statis. Seperti ini kita bisa IP address terus add address. Nah, ini berapa IP-nya? Misal 192.227.10. Misal saya ingin seperti itu ya. Nya di interface mana? Jadi ini interface-nya berada di header 1. Kita coba lihat. Berada di header 1. Lalu ini kita coba IP address print. Nah, ini maka sudah tersedia ya yang di header 1. IP address-nya itu 192.168.227.10/24. Jadi persis seperti yang kita buat. Jadi kita membuat IP address itu sendiri, tidak memakai DHCP yang otomatis. Nah, jadi untuk langkah pertama, tadi kan terdapat IP address, lalu juga terdapat gateway dan juga DNS. Oke, yang kedua kita akan menambahkan gateway. IP route, IDD, gateway. Nah, ini gateway-nya itu berapa? Saya tadi menggunakan yang kita pantengin tadi yang di awal. 192.168.227.2. Terus ini kita bisa coba IP route print. Kita akan mengecek. Nah, maka di sini gateway-nya itu sudah terdaftar ya. Jadi gateway-nya ini 192.168.227.2. Di sini ada 0.0.0.0/0. Ini artinya ini bisa diakses oleh mana saja atau orang mana saja itu bisa mengakses. Jika statusnya sudah AS, itu artinya sudah aktif gateway kita. Nah, karena gateway kita sudah aktif, cek dulu ping 8.8.8.8. Jadi ini kita ping Google. Nah, maka ini kita sudah reply ya. Jadi ini kita sudah berhasil. Oke. Lalu bagaimana jika kita ping Google? Ping google.com. Nah, untuk ping Google ini kita belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena kita belum mengatur DNS-nya. Jadi tadi kan ada IP, ada gateway, dan juga DNS. Nah, langkah ketiga kita akan membuat DNS-nya. Kita bisa cek dulu pada IP DNS print. Nah, maka di sini DNS-nya itu masih kosong. Ini DNS servernya itu masih kosong. Nah, sekarang kita akan mengisikannya. Nah, mengisikannya gimana? Jadi ini kita bisa dengan perintah IP DNS. Lalu ini kita set, kita akan menambahkan servernya. Jadi
service ini kita 8.8.8.8. Oke, lalu kita coba IP DNS print. Nah, jadi ini kita sudah ada servernya, sudah terisi 8.8.8.8. Sekarang kita coba nih, mau ping google.com. Nah, ini sudah bisa ping Google, artinya DNS server kita ini kita sudah aktif, sudah berhasil seperti itu. Kita bisa menggunakan MikroTik. Kita bisa buka saja Winbox-nya dulu. Lalu ini kata ke addresses. Oke, jadi ini kan IP address. Kita bisa lihat. Jadi ini kan IP address yang tadi kita buat ya, yang 227.10 seperti itu. Nah, ini kita bisa hapus dulu. Bisa menonaktifkan dulu. Nah, ini kita caranya bisa klik add. Nah, ini untuk IP address sama seperti tadi, kita tinggal buat aja misalnya 192.168.227.10 lalu slashnya 24. Untuk networknya kita 0000 aja karena agar dapat dihubungkan oleh semuanya. Nah, headernya kita tetapkan di header 1. Nah, kita apply. Ini kita oke. Nah, ini jadi sudah ada ya. Lalu untuk langkah berikutnya kita sudah menentukan IP address, lalu kita akan menentukan IP routernya. Nah, untuk IP route ini kita bisa pergi ke ini menu routers. Nah, maka di sini kita kan tadi sudah bisa terhubungi yang ini. Nah, tadi yang ini kita bisa terhubung. Yang 192.168.227.2. Nah, ini cara buatnya bagaimana? Ini kita bisa nonaktifin terlebih dahulu. Nah, untuk buat HUI ini kita sama seperti tadi, tambah add. Lalu untuk addresses ini kita tetap 00 aja. Lalu untuk gateway-nya kita isikan 192.168.227.2 sama ya seperti gateway tadi, kita isikan saja. Untuk type-nya kita tetap aja unicast. Lalu kita oke. Oke, jadi ini statusnya sudah terhubung ya, karena statusnya adalah AS. Karena ini IP route-nya sudah, langkah berikutnya kita akan menentukan DNS. Nah, ini kita bisa pergi ke IP, lalu ini kita pergi ke DNS ya. Oke, untuk DNS ini kita menentukannya kan 8.8.8 ini sudah ada, tinggal apply lalu oke. Sudah seperti itu. Oke, kemudian kita cek juga nih di terminalnya. Ini kita bisa Ctrl C aja. Oke, pertama kita bisa cek 8.8.8.8. Nah, maka ini sudah bisa ya. Sudah time. Jadi ini kita bisa. Lalu kita coba juga ping google.com. Oke, ping Google juga bisa. Jadi kita settingnya sudah berhasil menggunakan IP statis yang sudah kita buat sendiri. Yang kemudian kita akan membahas tentang bagaimana melakukan konfigurasi WAN. Jadi yang pertama kita kan juga sudah konfigurasi WAN. Konfigurasi WAN ini merupakan baru tahapnya. Yang pertama yaitu work area network. Nah, yang kedua kita akan melakukan konfigurasi LAN. Jadi konfigurasi LAN itu apa? Tadi sudah saya singgung, ini kita bisa buka lagi pinetnya. Oke, jadi konfigurasi LAN itu, nah router kita kan tadi sudah ada internetnya nih. Nah, jadi ini bagaimana agar switch-nya ini juga dapat menyediakan internetnya dari si router board seperti itu. Nah, untuk caranya kita bisa pergi ke Winbox, lalu ini kita bisa pergi menu ke IP, lalu ini karena kan ini router board kita sudah menjadi server, jadi sudah bukan klien lagi karena sudah bisa menyediakan internet HCP. Oh ya, sebelum kita masuk ke sini kita harus membuat IP address terlebih dahulu. Jadi ini kan masih header 1. Nah, jika tadi kita lihat di sini di Bnet Lab-nya ini kita melewatinya header 2, jadi ini kita akan fokus ke header 2. Ini untuk menambahkan header 2, ini kita bisa
web plus. Lalu ini misalnya IP address-nya berapa ya? Misal ini IP address-nya 192.168.88.1, lalu ini kita dikasih slash-nya 24. Untuk networknya ini biar 00. Nah, interface-nya kita jadikan ke interface 2. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, ini sudah terdaftar di header 2-nya. Oke, kemudian kedua kita bisa pergi ke menu IP. Lalu ini kita pergi ke DHCP server. Lalu kita pergi ke DHCP start. Nah, di sini kita pergi ke header 2, lalu ini kita next. Nah, ini kita cocokin nih, tadi kan 192.168.88.0 udah benar. DHCP gateway-nya benar. Keep out. Terus DNS servernya oke. Consent oke, next. Start has complete successfully. Jadi ini kita sudah sukses seperti itu. Oke, lalu ini kita bisa langsung pergi saja ke pinnet lab kita. Ini kita nyalain untuk Cisco-nya. Dan juga kita mau nyalain PC-nya. Oke, lalu ini kita PC bisa coba buka. Lalu ini kita coba show IP. Nah, jadi ini IP-nya itu kan masih kosong. Nah, kita akan meminta IP DHCP-nya itu bagaimana. Nah, ini kita bisa ketikkan saja IP DHCP. Nah, lalu ini kita tinggal nunggu aja notif dari Dora-Dora seperti itu ya. Oke, ini kita sudah muncul Doranya. Jadi di sini sudah dibagikan untuk IP-nya 192.168.88.254. Jadi untuk PC1 ini IP-nya 88.254. Kita nyalain, PC3 kita nyalain, PC4, PC5 juga. Oke. Ini kita buka terminalnya satu-satu. Ini kita mintakan IP DHCP. Nah, oke, ini langsung Dora ya, jadi tidak error seperti itu. Jika misalnya error ya, ini mungkin memang memakan waktu yang cukup lama. Kalau error kalian bisa kayak di seperti itu misalnya gitu. Jadi dipancing-pancing gitu ya. Lalu untuk PC3 kita buka IP DHCP. Kita tunggu. Oke, untuk PC3 ini IP-nya 88.25. Membuka yang PC4. Ini sudah mendapatkan IP 88.251. IP DHCP. Oke, jadi ini kita sudah mendapatkan IP semua ya. Untuk PC1 ini IP-nya 88.254, PC2 253, untuk PC3-nya 252, PC4-nya 251, dan PC5-nya 250 seperti itu. Jadi ini hitungannya sudah mundur ya. Oke, ini kan sudah berhasil. Lalu kita akan melakukan konfigurasi NAT. Oke, jadi ini kan konfigurasi LAN itu sudah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi NAT. Jadi konfigurasi NAT itu bagaimana? Konfigurasi NAT adalah IP-IP private atau IP dari PC ini akan diterjemahkan menjadi IP public oleh Cisco dan kemudian akan terhubung ke internet. Caranya bagaimana? Kita bisa pergi ke Winbox. Oke, ini kita silang dulu ya. Jadi untuk bisa diterjemahkan kita akan menonaktifkan firewall-nya. Ini kita bisa pergi ke firewall, lalu ini kita bisa pergi ke menu NAT, lalu ini kita bisa tambahkan. Oke, di sini jadi chain-nya itu kita pilih script aja. Lalu untuk SCR address, terus out interface kita pilih saja ke header 1. Terus kita bisa pergi ke action. Ini kita pilih menjadi
Masquerade seperti ini. Oke, lalu ini kita bisa apply, lalu oke. Nah, ini kita sudah bisa, kita bisa cek di sini di peanut. Kita coba lagi pin 8.8.8.8. Nah, ini kita sudah bisa ada 84 page. Nah, jadi ini bisa berhasil. Kita bisa cek juga nih di PC2 apakah juga bisa. Pin 8.8. Nah, ini di PC2 ini juga bisa. Jadi 84 page form. Oke. Lalu kita juga akan cek apakah antar PC itu bisa saling terhubung. Jadi misal ini PC 1, saya mau pinkan IP address-nya PC2. Nah, di PC2 ini IP address-nya 88.253. 88.253. Kita bisa ping 192.168.253. Oke, jadi ini kita bisa terhubung. Artinya komputer satu dan komputer lainnya sudah bisa saling terhubung. Maka konfigurasi NAT kita sudah berhasil. LAN dan NAT sudah berhasil. Kemudian yang berikutnya kita akan mengenal tentang matriks bagian konfigurasi KMP. Jadi untuk matriks, jadi untuk ada beberapa trik nih untuk NAT. Oke, kita buka, kita bisa buka ke sini. Jadi ini kita bisa pergi ke sini. Bentar, ini saya silang-silang dulu. Nah, pertama kita bisa pergi ke IP, lalu ini kita ke firewall. Oke, kita bisa ke NAT, lalu ini kita bisa request. Oke, ini untuk chain, ini security. Ini kita masukin IP PC1 192.168.88 titik. Jadi untuk IP PC1 88.254. Jadi kita pergi ke sini 88.254. Oke, lalu ini kita apply, lalu ini kita oke. Jadi di sini IP 1 tidak bisa internetan, sedangkan IP yang lain itu bisa. Ini kita bisa pergi ke internet dulu. Di sini ya. Kita pilih google.com. Oke, jadi terus lalu bisa kita ini ping 88 atau ping Google di PC1 ini bisa, karena tadi pada konfigurasi kita hanya PC1 yang dapat internetan seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang perapian konfigurasi. Lalu kemudian ini kita bisa matikan PC-nya terlebih dahulu satu persatu. Kita matikan. Oke. Lalu ini kita coba nyalakan lagi. Kita coba buka yang PC ini. Kita coba connect. Lalu ini kita coba IP DHCP. Lalu ini PC3, kita juga cek lagi IP DHCP-nya. Jadi ini kita mau masukin ulang ya untuk DHCP. Lalu ini juga IP DHCP. Ini kita masukin lagi. Oke, lalu untuk PVC5 ini kita juga masukkan lagi IP DHCP. Oke, jika sudah, lalu kita akan coba ping
ini saya. Oke, jadi ini kita sudah bisa pin ya, artinya ini kita sudah kembali seperti awal seperti itu. Jadi sudah. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang ARP. Nah, jadi ARP itu apa? ARP itu kayak sebuah history. Jadi history masuknya atau keluarnya paket melalui router. Nah, di sini kan belum ada IP yang PC5 yang 250. Nah, sekarang kita coba pergi ke Pinet, kita buka PC5-nya. Misalnya kita ping 8.8.8.8. Nah, di sini kita sudah melakukan konfigurasi kepada PVC5. Nah, lalu kita bisa cek di sini. Nah, maka muncul nih IP dari PVC5-nya 192.168.88.250. Jadi ARP itu buat lihat IP atau paket mana aja yang lewat maupun masuk dan keluar melalui router. Ini misalnya di IP yang PC5 yaitu pada Ether 2 seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.